Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di materi matematika berikutnya. Masih tentang bab bilangan bulat ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian lihat di sini. Pizza adalah makanan cepat saji yang menjadi makanan favorit bagi sebagian orang sebelum disantap. Nah, biasanya kalau kita mengkonsumsi pizza itu kan pasti akan kita bagi sesuai dengan bagiannya. Nah, itu namanya pecahan ya namanya. Kemudian materi yang akan kita pelajari pada hari ini nanti yaitu tentang yang pertama ada kelipatan dan faktor, kemudian faktor dan faktor persekutuan, terus kemudian KPK dan FEB, juga dengan faktorisasi prima, pemangkatan dan sifatnya, terus bentuk baku, bilangan besar, notasi ya maksud saya, notasi ilmiah. Kemudian ada pecahan itu meliputi pecahan senilai, pecahan desimal, pecahan negatif, dan juga persen ya nanti ya. Terus berikutnya, nah tentang kelipatan dan faktor. Kalian lihat di situ kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli ini bisa diperoleh dengan cara mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Misalnya contohnya di sini kelipatan 2. Maka 2 bisa dikalikan dengan 1. Kemudian dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5 dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Demikian pula kelipatan 3 ini bisa dikalikan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu yang bagaimana? Bilangan yang dimulai dari angka 1 ya. Jadi bedanya dengan bilangan bulat, itu kalau bilangan bulat dia dimulai dari 0, kemudian ada negatif, ada positif. Tapi kalau bilangan asli dia dimulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai tak terhingga. Terus kemudian, nah di sini ada kelipatan 4 juga demikian, dikalikan 1 per 1 hingga didapatkan beberapa bilangan. Nah berdasarkan kelipatan 2 bilangan atau lebih ini dapat ditentukan anggota persekutuannya. Ini disebut dengan kelipatan persekutuan. Jadi anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ini kan pernah kalian pelajari pada waktu masih SD. Kemudian ada contoh. Tentukan KPK dari bilangan berikut ini. Perhatikan. Nah, di sini nomor 1 ini. Jadi kalian disuruh menentukan kelipatan atau KPK dari 3 dan 4 ya ini ya. Yang nomor 1. Nah, kita cari kelipatan 3 itu berapa saja. Misalnya 3 kali 1 berarti 3. Terus 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. Kemudian 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 juga demikian, ada 4. Kemudian kalau kita kalikan 2, 8, 12, 16 dan seterusnya. Nah, dari sini bisa didapatkan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 ini adalah yang sama ya ini ya. Kebetulan ini punya 12, ini juga punya 12, berarti 12, terus kemudian 24. Kemudian 36, 48 dan seterusnya. Nah, dari situ deret bilangan kelipatan tersebut bisa kita simpulkan bahwa KPK dari 3 dan 4 ini adalah 12 karena ini nilai yang paling kecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian nomor 2. Nah, di
sini kalian lihat. Nomor 2 di sini kalian disuruh mencari KPK dari 3, 6 dan 8. Kalian lihat untuk kelipatan 3 ini bisa didapat dari deret bilangan 3, 6, 9 dan seterusnya ya. Kemudian untuk kelipatan 6 juga demikian, ada 6 kali 1 kan 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18 dan seterusnya. Kelipatan 8 ini juga demikian, 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24 dan seterusnya. Nah, dari sini bisa dilihat deret untuk kelipatan 3, 6 dan 8. Kita lihat yang sama ya, angka berapa paling kecil. Nah, di sini ada angka 24. 24 ini yang paling kecil ya. 24, kemudian ada 48. Nanti kalau kita kita lihat ini juga 48 dan ini juga 48 dan seterusnya. Nah, dari deret bilangan kelipatan 3, 6 dan 8 ini maka didapat untuk kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya yaitu 24. Jadi yang paling kecil sendiri ya. Kemudian berikutnya faktor dan faktor persekutuan di sini. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Untuk itu perhatikan uraian berikut. Contohnya di sini 12 sama dengan 1 kali 12. Selain 1 kali 12 itu bisa didapatkan dari 6 kali 2, 6 kali 2. Kemudian selain itu bisa juga perkalian dari 3 kali 4. Oleh karena itu faktor dari 12 itu kalian lihat di situ dari hasil perkalian. Dilihat, nah di sini berarti 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Terus misalnya contohnya ada 70. 70 di sini bisa didapat dari 1 kali 70. Kemudian bisa didapat juga dari 2 kali 35. Terus berikutnya lagi ada 7 kali 10. Oleh karena itu untuk faktor dari 70 ini adalah 1, 2, 7, 10, 35 dan 70. Ini bisa didapat juga dari 5 kali 14 juga ya. Terus kemudian berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencari faktor suatu bilangan ini sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan tersebut. Jadi untuk tambahannya yang 70 ini ya, itu yang bisa didapat dari 5 kali 14. Maka 5 dan 14 ini juga merupakan faktor dari 70. Berikutnya, dari 2 bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut dengan faktor persekutuan, atau anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Untuk mencari FPB silakan dilihat contoh berikut ini. Tentukan FPB dari 1, 12 dan 18. Nah, kita cari dulu faktor dari 12. Ternyata faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dari mana ini? Dari hasil perkalian tadi, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Ini kan sama-sama hasilnya 12. Terus kemudian faktor dari 18, ini juga demikian. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Ini adalah faktor dari 18. Kemudian berarti faktor persekutuan 12 dan 18 ini dilihat, dicari yang sama. 1 dari 2 faktor ini yang sama ini. Kemudian 2, kemudian 3. Apakah ini punya 4? Ini tidak punya 4, maka ini bukan faktor persekutuannya ya. Kita cari lagi yang sama yaitu 6. Nah, karena hanya ini 1, 2, 3, 6. Oleh karena itu untuk faktor persekutuan terbesar ini dicari yang sama tapi yang nilainya besar. Ya, di sini adalah angka 6. Kalau tadi dicari yang sama tapi yang
kecil. Tapi kalau di sini dicari dulu faktornya, baru yang paling besar itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nomor 2 kemudian 24, 48 dan 72. Faktor dari 24 ini sama ya seperti tadi, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 12, 4 kali 6, 4 kali 6, 8 kali 3. Nah ini faktornya. Kemudian 48 ini juga demikian, 72 juga demikian. Setelah itu faktor persekutuan 24, 48 dan 72 bisa dicari. Yang sama yang mana? 1, kemudian 2, 3, 4, 6, 8, kemudian ada 12. Terus berapa lagi? Ada 24. Oleh karena itu FPB dari 24, 48 dan 72 adalah yang paling besar sendiri. Di sini adalah 24. Nah, KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Untuk memahami cara menentukan KPK FPB, kami lihat bisa pakai seperti ini ya. Kalau misalnya di SD dulu namanya pohon faktor ya saya. Tapi di sini dituliskan dengan seperti ini. Nanti kalian boleh pakai pohon faktor ya. Yang nomor 1, faktorisasi prima dari 12. Kalian lihat di sini. 12 kan di sini, dia dibagi 2. Dapatnya 6. Dibagi 2 lagi dapat 3. Faktornya berarti 2, 2 dan 3. Nah, 2 ini kan ada 2. Bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Oleh karena itu faktorisasi prima dari 12 ini adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. 10. Nah, kemudian faktorisasi prima dari 18, kalian lihat di sini. Nah, ditulis dulu 18, kemudian dibagi 2. Hasilnya 9. 9 ini dibagi dengan 3. Kenapa kok dibagi 3? Karena dibagi 2 dia tidak bisa. Ya, dibagi 3 hasilnya 3. Nah, berarti faktorisasinya nanti 2, 3 dan 3. Nah, 3-nya ini kan ada 2. Boleh kita tuliskan dengan 3 pangkat 2. Oleh karena itu faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Nah, KPK dari 12 dan 18 ini bisa dicari dengan, kalau KPK, kalau misalnya sudah ada faktorisasi primanya seperti ini, dicari yang sama tapi yang pangkatnya lebih besar. Contohnya ini ada 2, ini juga 2. Tapi pangkatnya di sini ada pangkat 2. Berarti kita cari yang kita tulis adalah 2 pangkat 2. Kemudian di sini juga ada, ini ada angka 3, ini juga ada angka 3. Kita cari yang paling besar juga, 3 pangkat 2. Jadi KPK dari 12 dan 18 di sini adalah 36. 2 pangkat 2 itu 4, dikalikan dengan 3 pangkat 2 itu 9. Berarti 4 kali 9 hasilnya 36. Kemudian FPB dari 12 dan 18. FPB ini kebalikannya, dia dicari yang sama tapi yang pangkatnya paling kecil. Nah, ini ada 2, ini juga 2. Pangkatnya paling kecil berarti 2. Kemudian ada 3, ini juga ada. Dicari yang pangkatnya kecil. Jadi hasilnya FPB dari 12 dan 18 adalah 6, yaitu dari 2 kali 3. Nomor 2, kalian lihat faktorisasi prima dari 100. Nah, di sini lihat pohon faktornya. 100 ini dibagi dengan 2, hasilnya 50. 50 dibagi dengan 2, hasilnya 25. 25 ini dibagi dengan 5, hasilnya 5. Faktorisasinya berarti yang sebelah sini dan bawah. Ada 2, 2, 5, 5. 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2. 5-nya ada 2 berarti 5 pangkat 2. Yang 70 kemudian 70 ini dibagi 2 hasilnya 35. Kemudian 35 ini dibagi 3 kan tidak bisa. Oleh karena itu dibagi dengan 5 hasilnya adalah 7. Faktorisasinya 2, 5 dan 7. Berarti 2 kali 5 kali 7. Untuk mencari KPK dari 100 dan 70, kita cari yang sama tapi pangkatnya besar. 2 pangkat 2.
yang sama pangkatnya besar, 5 pangkat 2. Terus kemudian ada tambahan lagi untuk KPK, dikalikan juga dengan yang tidak sama. Jadi misalnya di sini di 70 ini ada faktor 7, tapi di 100 ini tidak ada faktor 7, itu tidak apa-apa, diambil saja. Jadi ikut dikalikan. Berarti hasilnya 4, 2 pangkat 2 4 kali 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 berarti 25, dikalikan dengan 7 hasilnya 700. Kemudian untuk FPB 100 dan 70. Nah di sini dilihat dicari yang sama tapi yang kecil. Yang sama tapi yang kecil. Akan tetapi untuk FPB ini tidak diikutkan bagi yang tidak sama. Jadi kalau misalnya di sini ada 7, di sini tidak ada 7, tidak usah ikut dikalikan di sini. Ini hanya yang sama saja yang dikalikan, hasilnya 10. Nah berikutnya KPK dan FPB ini, KPK diperoleh dari hasil kali faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Kemudian FPB diperoleh dari hasil kali faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk KPK itu yang dikalikan adalah yang sama tapi pangkatnya besar dan yang tidak sama. Tapi kalau FPB yang dikalikan adalah yang sama tapi yang pangkatnya kecil. Berikutnya ini ada contoh, Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Kemudian Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi. Nah dari soal di atas, jadi kalau ada model soal seperti ini, maka yang harus kalian kerjakan itu adalah mencari dulu faktorisasi prima dari masing-masing angka. Nah di sini kan ada 6, 4 dan 8. Cari dulu faktorisasinya dari 6 yaitu 2 kali 3, 4 yaitu 2 pangkat 2. 2 kali 2 kan bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Kemudian 8 bisa 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Maka KPK dari 6, 4 dan 8 ini, nah seperti yang saya bilang tadi, KPK dicari yang sama tapi pangkatnya tinggi. Nah, berarti ini 2 pangkat 3 dikalikan dan yang tidak sama itu juga ikut dikalikan. Hasilnya 24. Maka mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama berikutnya setelah 24 hari. Jadi mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama pada tanggal pertama tadi atau awalnya dia kan tanggal 28 Januari ditambah 24 hari. Banyaknya bulan pada Januari itu 31 hari, kalau kita hitung berarti tanggal 21 Februari nanti dia akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama. Berikutnya, contoh berikutnya, tersedia 84 buku, kemudian ada 56 pensil dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya dapat menerima pembagian tersebut? Berapa anak sebanyak-banyaknya dapat menerima pembagian tersebut? Jika ada model soal seperti ini, maka yang dicari adalah FPB. Tapi sebelum itu harus dicari dulu faktorisasi prima dari ketiga angka tersebut. 84 ini bisa dicari dengan 12 kali 7. 12 ini dijabarkan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Terus kemudian 56 ada 8 kali 7. 8-nya ini dijabarkan menjadi 2 pangkat 3. Terus 140 juga demikian, 20 kali 7 bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Kemudian FPB dari 84, 56 dan 140 dicari yang sama dan yang pangkatnya terkecil. Nah, kemudian di sini kan ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Ini yang terbesar kan 2 pangkat 3. Dicari yang kecil ya, 2 pangkat 2 ya berarti. 2 pangkat 2 kemudian dikalikan dengan, di sini ada angka 7, 7, 7. Berarti dikalikan dengan 7. Hasilnya 28.
Jadi banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Kemudian untuk pemangkatan dan sifatnya. Pemangkatan bilangan bulat, kalian lihat di sini. Pada pemangkatan bilangan bulat ini ada berbagai sifat, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan dari bilangan bulat A didefinisikan sebagai berikut. A pangkat 2 ini sama dengan A kali A. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A sebanyak 3 kali. A pangkat 4, A kali A kali A kali A dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan A pangkat N itu sama dengan A kali A sebanyak N faktor. Nah, contohnya di sini. Pada bentuk bilangan berpangkat 15 pangkat 2, 15 ini disebut dengan bilangan pokok. Nah, 2 ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi 15 pangkat 2 ini bisa dibaca dengan 15 kuadrat. Ya, atau 15 pangkat 2. Kemudian negatif 8 dikurung, kemudian dipangkatkan dengan 2, ini dibaca min 8 atau negatif 8 boleh ya, dipangkatkan 2, min 8 dipangkatkan 2 atau min 8 kuadrat, ini juga boleh. Nah, ini contoh. Tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. Misalnya ini 10 pangkat 2 ya, bukan 102 tapi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu artinya 10 kali 10. Terus kemudian min 8 pangkat 3 ya ini ya, tapi dia tidak ada kurungnya. Oleh karena itu minnya kita keluarkan, baru kemudian 8 kali 8 kali 8 ini kita kurung karena dia pangkatnya sebanyak 3 ya. Hasilnya 8 kali 8 kali 8 ini kan positif semua, 512, tapi di sini kan ada min, berarti hasilnya min. Kemudian ada kurung buka negatif 9 atau min 9 tambah 6. Kurung tutup, ini pangkat 4 ya ini. Ini bisa dicari dengan min 9 ini kamu tambahkan dulu dengan 4. Dalam penambahan, kalau tidak sama tandanya dikurangi ya. Hasilnya min 3 pangkat 4. Baru setelah itu kita kalikan. Min kali min kali min kali min. Jadi pangkatnya di sini 4 kali, berarti perkalian juga 4 kali. Karena ini sama tandanya, maka hasilnya positif 81. Kemudian yang nomor 2, apakah 1008 merupakan bilangan kuadrat? Kita cari dengan faktorisasi prima dengan pohon faktor ya tadi ya. Boleh menggunakan pohon faktor ini. Ternyata ini karena memuat faktor yang bukan merupakan bilangan kuadrat. Nah, ini yaitu 7, maka 1008 ini bukan bilangan kuadrat karena ada 7 nih. 7 ini tidak ada kuadratnya. Kemudian tentukan nilai X jika X bilangan bulat. X pangkat 3 sama dengan 216. Berarti X pangkat 3 sama dengan 216 ini kita jabarkan lagi. Nah, misalnya gini. Jabarkan lagi menjadi 6 pangkat 3. Terus kemudian hasilnya X sama dengan 6. Kemudian X pangkat 2 sama dengan 16. Dan di sini 16 itu sama dengan 4 pangkat 2 atau min 4 pangkat 2. X nya bisa positif 4, bisa negatif 4. Oleh karena itu untuk X nya nanti didapatkan bisa 4 atau negatif 4.
Nah, ini perhatikan yang di nomor 3A di sini. X pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Ini maksudnya 216, ini kita jabarkan ya. Dikalikan dengan X pangkat 2. Nah, X pangkat 3 nanti dibagi dengan X pangkat 2 jadi X. X-nya sama dengan 6. Kemudian berikutnya, sifat operasi bilangan berpangkat. Itu sembarang bilangan bulat A pangkat M dan N selalu berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi dalam perkalian bilangan berpangkat itu kalau bilangan pokoknya sama, bilangan pokok itu yang mana? Kalau di sini 3 ya, ini 3 ini bilangan pokok. Kalau sama bilangan pokoknya maka pangkatnya boleh dijumlahkan. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat. Nah, 3 yang pangkat ini ditambahkan 3 tambah 4, hasilnya 3 pangkat 7. Kemudian yang nomor 2, ini 5 pangkat 2 ya, maksudnya ya 5 pangkat 7. Kalau ada tanda 5 ini tidak ada pangkatnya, maka kita anggap itu 5 pangkat 1 ya. Nah, dalam perkalian seperti yang saya bilang tadi, kalau dia bilangan pokoknya sama maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Ini misalnya ini yang depan dahulu yang dikerjakan, berarti nanti pangkatnya 2 tambah 7. Kemudian kurung, baru kita tambahkan dengan yang sini tadi 5, itu artinya 5 pangkat 1. Jadi tambahkan 1, hasilnya 2 tambah 7 tambah 1 10. Jadi 5 pangkat 10. Berikutnya sifat pembagian bilangan berpangkat. Perhatikan, sederhanakan pembagian berikut ini. Nomor 1, misalnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Dalam pembagian sifat pada bilangan berpangkat, itu jika bilangan pokoknya sama maka pangkatnya bisa dikurangi. Tadi kalau di perkalian, nah pada perkalian tadi, nah ini, maka pangkatnya ditambah, tapi kalau pada pembagian pangkatnya bisa dikurangi. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, maka pangkatnya ini kita kurangi. 6 kurangi 2 hasilnya 4, 3 pangkat 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Nah, ini kan ada pembagian, ada perkalian, maka yang depan ini didahulukan ya. Ini di dalam kurung ini 7 pangkat 11 dibagi dengan 7 pangkat 2. Kalau pembagian bilangan pokoknya sama, ini berarti dikurangi, berarti jadi 11 dikurangi 2. Kemudian ini dikali tadi berarti apa? Pangkatnya bisa ditambah, maka ditambah 1. 7 ini artinya 7 pangkat 1 ya. 11 dikurangi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Jadi hasilnya 7 pangkat 10. Kemudian sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, di sini kalau ada bilangan pokok A pangkat M, kemudian kurung tutup dipangkatkan lagi N, jadi ada pangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya atau sama dengan A pangkat N kali N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa dikalikan. Sederhanakan pemangkatan berikut ini. Contohnya di sini ada 3 pangkat 4 kurung tutup pangkatkan 5. Berarti pangkatnya ini tinggal dikalikan saja. 4 kali 5 hasilnya 3 pangkat 20. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3. Kemudian kurung tutup dipangkatkan 4. Nah, ini dalam kurung dikerjakan dahulu. 5 pangkat 9 dibagi dengan 5 pangkat 3, ini berarti artinya dalam pembagian pangkatnya itu hanya dikurangi saja. Jadi 5 pangkat 6 kita pangkatkan lagi dengan 4.
Kalau ada bilangan pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini bisa dikalikan ya. Hasilnya 6 kali 4 24. Hasil akhir 5 pangkat 24. Berikutnya sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, di sini ada contoh ya. Bilangan manakah nilainya terbesar? 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Ini langkah pertama. Ini soal yang agak sulit ya ini ya. Biasanya digunakan untuk soal-soal HOTS ya. Ubah menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat yang sama. Itu langkah pertama. 2 pangkat 100 ini kita ubah dulu. 100 ini kita ubah menjadi 4 kali 25. 4 kali 25. Nah, 4 kali 25 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 kurung tutup kita pangkatkan dengan 25. Nah, 2 pangkat 4 ini sendiri hasilnya adalah 16. Jadi sama dengan 16 pangkat 25. 3 pangkat 75 ini juga demikian. Kita jabarkan dulu 75 ini menjadi 3 kali 25. Nah, kemudian 3 pangkat 3 ini kali 7 kali 25 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 kurung tutup dipangkatkan 25. Nah, dari sini bisa dilihat 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27. Maka sama dengan 27 pangkat 25. Nah, kalian lihat di sini, karena ini pangkatnya sudah sama, kita tinggal melihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya yang mana yang paling besar? Di sini adalah 27. Maka 27 lebih dari 16. Sedangkan pangkat kedua bilangan tersebut sama, ini dia 25. Jadi pada dua bilangan ini nilai yang terbesar adalah 27 pangkat 25. Oke anak-anak, saya akhiri dulu penjelasan hari ini. Untuk materi berikutnya nanti akan saya berikan di pertemuan yang berikutnya. Tetap belajar, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, ini ada beberapa tugas, yaitu tugas kognitif 1 itu ada di BKS halaman 10 ya. Kerjakan nomor 1 sampai 4. Tulis di lembaran folio jawaban beserta caranya. Nanti silakan kalau sudah difoto dan dikirim ke WA pribadi saya. Tugasnya itu nanti silakan ditempelkan di BKS juga. Kalau begitu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.